kita akan membahas tentang desain pembelajaran PKN. Kita akan membahas tentang yang pertama, ada pengertian desain pembelajaran, yang kedua, ada karakteristik desain pembelajaran, yang ketiga, teori desain pembelajaran, dan yang keempat, ada komponen-komponen desain pembelajaran. Yang pertama yaitu ada pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah pengembangan pembelajaran secara sistematis untuk memaksimalkan keefektifan dan efisiensi pada pembelajaran. Kegiatan mendesain pembelajaran ini diawali dengan menganalisis kebutuhan peserta didik, menentukan tujuan pembelajaran, mengembangkan bahan dan aktivitas pembelajaran yang di dalamnya mencakup penentuan sumber belajar, strategi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, media pembelajaran, dan penilaian untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan produktivitas proses pembelajaran. Saya Rifka Amalia, NIM T2019-4066 akan menjelaskan tentang karakteristik desain pembelajaran PKN. Yang pertama, berorientasi pada peserta didik. Yang kedua, alur berpikir sistem atau sistematis. Dan yang terakhir, empiris dan berulang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori desain pembelajaran PKN. Dalam teori desain pembelajaran PKN ini terdapat 3 teori, yaitu pertama, teori behaviorisme, yang kedua, teori kognitivisme, dan yang ketiga, teori konstruktivisme. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini memandang pikiran sebagai kotak hitam dalam merespon rangsangan yang dapat diobservasi secara kuantitatif, sepenuhnya mengabaikan proses berpikir yang terjadi di dalam otak. Yang kedua, teori kognitivisme. Teori ini mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar, sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Dan yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah situasi belajar yang memandang bahwa belajar sebagai kontekstual. Saya Fitria Amalia, NIM T2019-4059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen desain pembelajaran. Komponen desain pembelajaran terbagi menjadi 5 sebagai berikut. Yang pertama yakni tujuan pembelajaran, baik secara umum dan khusus adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Yang kedua, pembelajaran atau pihak yang menjadi fokus. Yang perlu diketahui meliputi karakteristik mereka, kemampuan awal, dan prasyarat. Yang ketiga, analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Yang keempat, yakni strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat dilakukan secara makro dalam kurun 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir yakni penilaian belajar. Penilaian belajar sendiri yakni mengenai pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Kesimpulan dari materi desain pembelajaran PKI-RI atau SD yakni desain pembelajaran adalah pengembangan pembelajaran secara sistematis untuk memaksimalkan keefektifan dan efisiensi. Karakteristik desain pembelajaran meliputi berorientasi pada peserta didik, alur berpikir sistem atau sistematik, serta empiris dan berulang. Dalam teori desain pembelajaran mencakup 3 teori,
yaitu teori behaviorisme, teori kognitivisme, dan teori konstruktivisme. Dan dalam desain pembelajaran mencakup 5 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, analisis pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.